warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustakimah. Saya mahasiswa yang melakukan PPL di SNPN Satap 4 Penrar dalam program pendidikan profesi guru dalam jabatan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Semangat belajar? Semangat. Semangat ya. Pada hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Yang pimpin doa, silakan Elsa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Ya, selanjutnya Ibu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir? Saya sebutkan namanya dulu ya. Elsa Liana, Muhammad Taufik Hidayat, Lesti Andita Savitri, Nurul Husna, hadir semua ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan, sebelum kita masuk di materi penjumlahan dan pengurangan pecahan, siapa yang masih ingat apa itu bilangan pecahan? Siapa yang masih ingat? Kita sudah belajar tentang pecahan, jenis-jenis pecahan. Siapa yang masih ingat? Ada yang mau sebutkan apa itu pecahan? Ya, silakan Baso Sahrul. Bilangan pecahan adalah jenis bilangan dalam bentuk A per B dengan A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Ya, benar sekali yang dikatakan Baso Sahrul. Tepuk tangan dulu untuk Baso Sahrul. Contoh pecahan biasa, ada yang bisa sebutkan? 1/5. Contoh pecahan campuran, misalnya berapa? 1/3. Kalau bilangan desimal, 0,2, 0,3 atau 0,03 boleh. Itu pecahan desimal mengandung angka koma. Bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari sangat bermanfaat karena kita dapat membagi banyaknya sesuatu kepada teman. Kita mengetahui berapa yang mau diberikan kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Ya? Sudah ingat? Sekarang tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu kalian dapat menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dengan benar. Kemudian menentukan solusi dari masalah pecahan dengan menggunakan sifat operasi penjumlahan yaitu komutatif dan asosiatif dengan tepat. Teknik penilaian. Penilaian yang di sini yaitu penilaian sikap, yaitu observasi. Observasi di sini bagaimana disiplinnya kalian berdoa dengan tertib, misalkan salamnya, belajar menerima pelajaran dengan baik, ada yang bertanya, di situ semua dinilai. Kemudian aspek pengetahuannya nanti diberikan soal berupa soal evaluasi bagaimana pengetahuan kalian tentang materi. Kemudian keterampilan bagaimana mengerjakan tugas yang Ibu Guru berikan. Kemudian sesudah Ibu Guru memberikan persepsi tadi, Ibu Guru akan membagi kalian ke dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang atau 4 orang. Kelompok 1, Elsa Liana,
nonton video dulu. Ini untuk mengetahui pemahaman kalian yang tentang pecahan, kemudian kita masuk di penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dilihat tayangan di layar. Ini adalah contoh penjumlahan pecahan. Dalam penjumlahan pecahan, agar dapat dijumlahkan berarti disamakan terlebih dahulu. Apanya yang disamakan? Dalam penjumlahan berarti harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Silakan dilihat di layar. Cara penjumlahan yang penyebutnya tidak sama. Kalau penyebutnya tidak sama, dapat dijumlahkan dengan cara mencari KPK atau menyamakan dulu penyebut. Harus disamakan dulu penyebutnya. Ini contoh pengurangan. Pengurangan juga harus dikasih sama dulu penyebutnya, baru bisa dikurang. Sudah mengerti? Kemudian langkah-langkah pembelajaran kita tadi sudah diberikan stimulus atau berupa rangsangan. Kemudian guru akan memberikan sebuah LKPD atau masalah yang akan dikerjakan di LKPD. Kemudian silahkan nanti berdiskusi tentang LKPD. Samakan pendapat dengan teman-temannya. Kemudian silahkan ditulis hasil jawabannya di LKPD. Sesudah itu nanti kita presentasikan hasil kerja kelompoknya. Sesudah presentasi kita bersama-sama mengambil kesimpulan apa yang dipelajari nanti. Ibu guru akan memberikan LKPD. Silakan dilihat LKPD-nya, diamati dan digunakan bahan ajarnya. Akan tulis nama kelompoknya. Akan didiskusikan. Silakan didiskusikan LKPD-nya. Silakan dilihat, diamati LKPD-nya. Setelah diamati LKPD-nya, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, pesan kita silakan. Bagaimana cara menjumlahkan pecahan? Pesan kita bertanya bagaimana cara menjumlahkan pecahan. Ada yang tahu bagaimana cara menjumlahkan pecahan? Sesuai tayangan video tadi, cara menjumlahkan pecahan yaitu pembilang dijumlahkan dengan pembilang apabila penyebutnya sama. Apabila penyebutnya tidak sama, maka disamakan dulu penyebutnya, kemudian dijumlahkan pembilangnya. Sudah? Dimengerti?
Diubah dulu menjadi pecahan biasa. Ini dikali, kemudian ini dijumlah. Penyebutnya tetap sama. 3 dikali 2 berapa? Berapa 3 kali 2? Nah, ditambah 1 sama dengan? Nah, berarti 7/3 kurang. Kemudian ini sama dengan yang tadi. 3 dikali 3, 9 tambah 1. Semangat. Nah, untuk menambah semangat, silakan berdiri dulu semua. Supaya kita menambah semangat. Kita ice breathing dulu, atau penyegaran dulu. Lihat dulu, kemudian ikut ya. Tentunya semangat. Ikuti, diulang. Kita ulang 2 kali. Mulai 1, 2, 3. Semangat. Semangat. 1 kali lagi. Mulai 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Lakukan kerja LKPD-nya supaya tambah semangat. Lihat hasil presentasi kelompok 1. Tanya berapa kilogram beras jeruk keseluruhan? 1/4 ditambah 3/4 sama dengan 1 ditambah 3/4 sama dengan 4/4 sama dengan 1. Jadi beras jeruk keseluruhan adalah 1 kilogram. Silakan duduk kembali kelompok 1. Beri tepuk tangan pada kelompok 1. Bagaimana kelompok 2 dan 3 hasil pengerjaan kelompok 1? Sudah benar atau ada tambahan? Sudah benar? Sudah. Kemudian kelompok 2, silakan maju ke depan. Penyebutnya tidak sama, maka karena penyebutnya tidak sama, maka dikasih sama dulu penyebutnya.
Dan aktivitas ketiga. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Hasil pengerjaan kelompok 3 sudah benar atau bagaimana? Ada tambahan? Sudah benar? Sudah benar. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Bilangan pecahan adalah menambah pecahan yang satu dengan pecahan yang lain. Desa penjumlahan bilangan pecahan. Silakan. Nombor A. Penjumlahan dan pengurangan pecahan dilakukan dengan cara menyamakan penunjuk pecahan terlebih dahulu, kemudian melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan tersebut. Pecahan dapat dijumlahkan apabila penyebutnya sudah sama. Pecahan dapat dijumlahkan apabila penyebutnya sudah sama. Ini melihat kesimpulannya yaitu bilangan pecahan yang dapat dioperasikan menggunakan penjumlahan dan pengurangan apabila pecahan tersebut sejenis atau memiliki penyebut yang sama. Kemudian kedua, penjumlahan dan pengurangan pecahan dilakukan dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, kemudian melakukan operasi penjumlahan dan pengurangannya. Kemudian sifat komutatif. Ini soal evaluasi untuk mengecek pemahaman kalian, apa sudah dipahami atau tidak. Silakan dikerjakan di kertas. Nanti selesai dikumpulkan bersama dengan LKPD. Sudah. Kalau sudah selesai, LKPD dikumpulkan dengan soal evaluasinya. Silakan dikumpulkan. Pelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum Ibu Guru tutup, Ibu Guru bertanya dulu bagaimana perasaan kalian setelah belajar kelompok ini? Senang atau tidak? Senang. Kemudian pada pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian pecahan. Silakan dipelajari di rumah. Perkalian pecahan. Kemudian sebelum kita menutup pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan Elsa dipimpin doanya. Sebelumnya bersiap gerak. Sebelum kita melakukan kita berdoa. Doa dimulai. Selanjutnya pelajaran telah selesai. Silakan pulang, jangan lupa belajar di rumah karena belajar adalah ilmu yang bisa